Oke, selamat malam Mas Robert. Halo. Selamat malam Mas Taufik ya sama Mas Febri. Betul. Ini Mas Robert berarti ini ya, tinggal di rumah itu ya? Udah Mas, dulu itu kan saya cuma ikut jaga saja ya beberapa tahun gitulah. Tapi itu rumah ditempatin gak sih Mas? Itu rumah sebenarnya tuh kosong sejak 2007. Karena Terus saya karena pemiliknya kan pindah ke Jakarta. Oke, 2007 rumahnya Uh, dikosongkan tapi tetap dirawat ya. Maksudnya ada ya staff kan, yang membersihkan dan menjaga ya. ya saya kan kebetulan dipercaya untuk jaga rumah, sekalian bersih-bersih lah. Tapi sekarang berpindah ke pemilikan atau masih kosong? Sekarang sudah jual, Mas. Udah laku, tapi prosesnya juga lama banget itu jualnya. Oke, soalnya gede banget ya, pasti harganya mahal. Ya, gede banget dan uh, banyak yang ngomong sih, banyak faktor lah. Jadi kalau dari luar itu kelihatannya tertarik, tapi setelah lihat ke dalam, suasananya beda. Terus apalagi ada beberapa orang yang mau beli itu bisa melihat makhluk-makhluk yang ada di dalam terus tidak bisa dibeli. Rame banget katanya. Oke, kita langsung simak aja cerita dari Mas Robert. Silahkan Mas Robert. Ceritanya gini Mas, awalnya tuh kan saya disuruh ikut jaga lah, diserahin kunci, jaga sambil bersih-bersih. Karena rumah itu kan mau dijual, tapi tidak laku-laku gitu. Awalnya tuh saya jaga hampir beberapa bulan. Terus saya itu diteror Mas, diteror lewat mimpi. Jadi setiap jam 12 malam itu saya mimpi itu di dalam rumah itu cuma diliatin kayak aktivitas keluarga. Jadi yang saya lihat itu ada bapak, ibu, sama anak cewek SMP lah, sama anak cowok sekitaran SD kelas 3 sama nenek perempuan. Jadi kayak aktivitas kayak di ruang tengah yang ada foto itu tuh, di ruang tengah gitu. Jadi aku cuma lihat aja, tapi cuma sebentar gitu jam 12 malam saya langsung bangun keringetan, takut lah. Padahal cuma mimpinya cuma gitu. Terus 2 hari lagi mimpi lagi ya diliatin aktivitas gitu, seumpama mereka di kamar gitu. Terus aku jam 12 malam bangun. Waktu itu saya belum tinggal di situ, saya cuma bersihin tuh hari Minggu aja Mas. Saya bersihin sendiri. Saya waktu itu kan tinggalnya tidak di dalam rumah situ. Nah setelah saya diteror mimpi itu selama sebulan itu saya diteror kira-kira ya 2 hari sekali lah. Pasti mimpi kayak gitu saya tidak kuat. Terus kunci saya balikin. Karena saya takut kan. Kayak mentalnya tuh down Mas. Takut banget. Nah setelah saya balikin, saya berhenti setahun. Terus yang punya rumah itu kan tidak dirawat. Rumputnya tinggi-tinggi, halaman depan sama belakang tuh tinggi-tinggi. Terus saya ditawarin lagi, saya coba bersihin lagi lah, saya pegang. Cuma saya minta bayaran 2 kali lipat, soalnya saya tidak berani sendirian, mentalnya udah tidak ada. Nah waktu rumput tinggi itu pertama kali saya pegang, saya tuh nyuruh orang untuk motong pakai mesin. Kan karena rumputnya kan tinggi ya, hampir 1 meter itu. Itu saya bukain pintu, orangnya bersih-bersih. Siang-siang lihat ada raksasa, ada tanduknya, matanya merah, ada taringnya. Itu tingginya, yang foto yang di belakang itu Mas, tingginya sak tembok itu kan tinggi banget itu. Sekitar jam 12 siang itu diliatin. Terus orangnya lari. Katanya orangnya itu kan ada 2 orang itu. Yang satu saya lihat,
yang satu cuma bau kemenyan. Katanya itu kebetulan hari Kamis malam Jumat juga. Katanya sih dikirain mereka tak jadiin tumbal buat rumah situ. Padahal aku juga enggak tahu apa-apa, aku enggak pernah diliatin. Itu kisahnya banyak sih Mas. Terus ada lagi kejadian, saya kan kalau bersih-bersih kan biasa kan setelah saya sapu, terus kan saya bersihin, saya pel, saya kan posisi mundur. Setelah mundur kan pintu kan saya tutup. Nah, minggu selanjutnya, minggu ke depannya, waktu saya masuk rumah, pintu yang di ruang atas itu kok bukaan semua. Tapi saya enggak masuk Mas. Kan kalau udah semingguan berarti kan udah ada debu kan di lantai. Nah, saya lihat ke bawah itu ada jejak kaki anak-anak. Kalau feeling saya tuh ukuran anak-anak yang SD itu, yang cowok itu. Jadi muter-muter di situ, tapi pintu yang di kamar bukaan juga, tapi tidak ada jejak kakinya. Waktu itu kan saya naiknya lewat garasi itu loh Mas, yang di garasi itu kan ada tangga menuju ke atas juga itu. Dan naiknya lewat situ. Terus waktu saya akhirnya kan saya juga tinggal di situ, minta izin sama yang punya rumah. Saya sekeluarga minta izin tinggal di situ. Saya kan bersih-bersih dulu sama istri, bersih-bersih di garasi itu. Saya buka pintu, istri tuh masuk mau minggirin mainan mobil remote itu Mas. Mau didorong, ada suara kuntilanak ketawa. Langsung istri saya lari, padahal itu kan pinggir jalan kan, siang-siang itu. Dengar ya Mas, halo? Dengar, kita nyimak Mas. Oke, siap. Tuh, terus banyak lagi sih kejadian yang di kamar mandi bawah itu dekat garasi juga. Saya pernah menemukan jejak kaki posisi sebelah kiri semua kalau tidak salah. Yang satu gede, yang satu gede itu di lebih dari telapak kaki saya. Kan saya coba pakai telapak kaki saya tuh lebih gede. Yang satu lebih kecil dari telapak kaki saya. Cuma posisinya kalau tidak salah ingat tuh sebelah kiri semua. Ada fotonya, cuma tadi fotonya tak cari kok tidak ketemu. saya foto itu. Kan kamar mandi tidak pernah dipakai kan, ada debunya kan itu kan. Jadi ada jejak kaki itu kan bekas itu kakinya. Terus, wah kalau cerita gini, Mas merinding. Kalau malam Jumat tuh kan sering kan dengerin Nightmare di teras sambil kalian tidur di teras. Itu pasti kalau tidur diganggu pasti. Pernah saya tidur itu, saya kan bawa fresh care. Fresh care itu buat mainan, dilempar-lempar gitu, keliling-keliling. Terus teman saya juga pernah diganggu juga. Padahal dia katanya, wah kamu tidur enggak, sholat dulu. Saya tunggu, udah ada kamu sholat, kamu nanti tidur di sebelah sini. Kebetulan tuh emang di depan pintu sih Mas, kan katanya kalau orang Jawa enggak boleh tidur depan pintu. Tak suruh tidur di depan pintu. Dia juga diganggu, habis sholat tidur diganggu juga ternyata. Cuma kan saya pernah tanya teman saya yang bisa sedikit supranatural lah. Katanya emang banyak sih penghuninya itu yang di atas garasi itu, penghuninya tuh kebanyakan katanya pendatang. Cuma kalau yang tuanya di situ tuh yang itu Mas, yang kayak raksasa itu yang tua di situ. Katanya juga yang bikin rumah itu susah dijual juga. Jadi kalau orang mau beli itu, kalau dia emang kadang niat pengen beli banget, udah mau deal, tahu-tahu nggak jadi gitu. Katanya sih gitu, saya juga kurang paham sih soal itu. Terus dulu banyak ini tukang-tukang bangunan itu kan kalau lewat di depan rumah itu mau cari makan malam gitu, sering lihat
nenek-nenek di atas, di teras balkon atas itu, rambutnya putih panjang. Padahal kan itu rumah kosong, tidak ada orang. Itu kalau menurut teman saya tuh yang nenek-nenek itu yang ini, yang menyerupai kuntilanak itu yang paling aktif. Jadi kalau feeling saya tuh yang aktif itu yang Mbak Kunti itu sama anak kecil yang cowok itu kan aktif banget, sering lari-lari, sering gitu. Kalau saya sih cuma seringnya gini Mas, dulu kalau setelah maghrib itu sering bau masakan di lantai atas, di atas garasi. Waktu saya tinggal situ sering, kadang masaknya nasi goreng, bau nasi goreng, kadang bau sate gitu. Sama ya banyak sih Mas cerita. Pernah juga anak saya tuh pernah di tangga yang di garasi itu kan ada tangga ya Mas. Anak saya kan kadang main HP di situ. Bentar ya Mas. Anak saya tuh pernah dibisikin masa lalu saya sama istri saya. Ya, saya sama istri saya juga kaget juga sih. Kok tahu ya? Kamu tahu dari mana? Aku tadi ada yang bisikin mah waktu di situ. Itu 2 kali anak saya dibisik. Yang kedua pernah dibisikin juga masalah umur istri saya lah gitu sampai anak saya nangis-nangis. Yang sering lihat sih anak saya sih, kadang pernah tidur di kamar gitu kan lampu dimatiin, malam-malam teriak-teriak, ada orang laki-laki besar mah, ada orang laki-laki besar waktu di kamar itu, kamar lantai bawah. Itu Mas ceritanya. Mas Febri. Ada lagi Mas satu. Waktu saya itu kan sebelum rumah direnovasi ya Mas. Kalau sekarang sudah direnovasi, banyak perubahan. Dulu tuh saya waktu musim hujan bangun tidur tuh saya lihat tuh ada jejak kaki orang. Kemungkinan sih menurut saya tuh maling ya Mas. Maling naik lewat pagar atas itu. Lah dia kan ke taman, lewat taman dulu. Habis taman kan dia muter-muter di karpot. Padahal di karpot itu ada motor saya, kuncinya juga nempel di motor. Nah untungnya itu tidak hilang. Jadi jejak kaki itu dari pagar depan, dia lewat ke taman, langsung muter-muter di karpot, terus balik lagi. Dan saya pernah tanya ke teman saya yang bisa sedikit gitu, katanya sih emang ada orang masuk, tapi tenang aja, yang nunggu rumah tuh ikut jaga. Jadi orang itu kayak orang bingung, cuma linglung gitu terus dia keluar lagi. Tapi ya benar apa enggaknya sih saya juga kurang tahu sih. Cuma gitu aja. Sebenarnya sih tiap hari sih Mas, kalau tinggal di situ, saya tinggal di situ tuh sekitar selama 2 tahun kalau yang sama istri itu. Iya, tiap hari itu setelah maghrib itu pasti takut terus sebenarnya. Karena terpaksa enggak kuat buat kontrak. Jadi numpang sekalian tidur situ, sekalian bersih-bersih. Cuma setelah saya punya anak bayi, tiap maghrib itu sampai pagi full ini pasang speaker. Istri minta di stylein ayat kursi pakai speaker. Jadi biar rame gitu. Kalau enggak serem banget Mas, soalnya kan rumah segede gitu, cuma kita berlima sih, anak 3 dulu. Pernah waktu lahir juga anak saya tuh rewel dari sore sampai malam. Tapi kalau keluar rumah, anak saya diem. Kalau katanya sih emang penghuni situ enggak cocok sih kalau buat rumah tangga. Katanya panas. Tapi kalau buat kantoran sih enggak masalah. Dan emang ternyata itu emang yang punya rumah kan juga ada masalah rumah tangga juga Mas. Sampai pisahan gitu.
Begitu Mas ceritanya. Cuma mau konfirmasi apakah betul itu penunggunya ya. Ada yang tua di situ, terus pendatangnya juga banyak. Itu Mas Taufik, Mas Febri, terima kasih. Mas Febri silakan. Ya, selamat malam Mas Robert. Selamat malam Mas Febri. Ini bisa dibilang itu malah menjadi rumah hantu ya kalau yang saya bilang ya Mas ya. Ya. Karena memang yang saya lihat di sini di rumah ini ya Mas ya, itu banyak sekali sosok-sosok yang ada di situ gitu loh Mas. Iya, banyak sekali. Emang banyak orang yang bilang begitu Mas, yang bisa lihat gitu. Wah kok rumahnya kok ramai banget, banyak penghuninya gitu. Ini ya, saya curiga dengan sosok yang bertanduk tadi gitu loh Mas. Iya. Karena yang saya tahu rumah ini menjadi ramai sosok seperti itu karena adanya si yang bertanduk ini gitu loh Mas. Jadi bisa dibilang itu yang selain sosok yang bertanduk ini ya Mas ya, selain sosok yang bertanduk ini bisa dibilang itu ya anak buahnya ini gitu loh Mas. Oh, anak buahnya. Tapi itu yang paling kuat emang yang itu ya Mas. Yang bertanduk itu ya, yang gak gendruwo gitu kan. Iya. Yang paling kuat. Iya, itu yang saya rasakan yang memiliki energi yang paling besar ya di situ ya, dan yang membuat suasana rumah ini menjadi nggak nyaman gitu. Ya, kadang ya cuma kalau saya sih emang dulu pedoman gini Mas, selama dia tidak menampakkan diri, tidak apa-apa lah. Tapi kalau menampakkan diri ya mungkin saya juga punya alternatif lain buat ganggu mereka juga. Itu sempat gitu. Soalnya kan saya bawa anak-anak kan Mas. Kalau saya kan prinsipnya kan saya dikasih kunci, ya kamu di sini ya tidak apa-apa, aku tidak ganggu, kamu ya jangan ganggu saya. Ya alhamdulillahnya tidak pernah sampai anak sakit, bapak sih ya tidak sih, cuma ini bayi saya aja dulu waktu masih bayi kan sering nangis. Gitu. Sama saya konsultasi ke teman sih. Katanya ya pengaruh juga ke waktu jual rumah itu, yang penguasa yang itu di situ itu tidak mau dijual. Mungkin dia takut kalau rumah laku kan jadi rame. Itu pernah loh Mas, sampai tetangga sebelah itu kan nanya ke saya, Mas, kok anak-anakmu tuh kok kalau malam mau mainan sampai malam ribut tuh. Padahal anak-anak saya tuh enggak sampai malam udah tidur gitu. Gila, kan kedengaran. Dan pernah dulu itu kan sebenarnya kan Mas, bekas kuburan Belanda, tanah daerah situ kan bekas kuburan Belanda. Dan dulu kata yang penjaga rumah sebelah tuh dulu waktu pembangunan itu juga masih ditemukan tulang-tulang sih. Dan penjaga rumah sebelah itu waktu pembangunan rumah juga pernah tidur di situ, diinjak-injak Mas sama dia, katanya wah aku diinjak-injak sama buto gitu ya, raksasa gitu. Dan yang punya rumah sebelah itu juga pernah kalau malam kadang seperti ada suara orang tidur mendengkur ngorok gitu. Ya kalau feeling saya mungkin ya itu yang kayak buto itu, raksasa itu mungkin mendengkur. Kan sebelahan kan mungkin. Kan deket kan, masih satu lah ya. Dulunya kan masih satu tanah kuburan juga. Ya. Baru saja saya mau tanya ya, dulunya itu situ apa gitu loh. Karena yang saya lihat memang sosok-sosok yang seperti yang bertanduk itu ya Mas ya, itu nggak hanya cuma satu sosok gitu loh Mas, ada beberapa gitu.
Iya, berarti Dan- dia ya bisa berubah, apa yang berubah jadi laki-laki gede juga yang ngeliatin anak saya itu mungkin dia juga ya Mas itu. Bukan. Bukan ya? Bukan. Itu yang sosok lainnya ya. Sosok lain lagi itu Mas gitu. Jadi memang ini ya kalau yang saya lihat bukan hanya di rumah situ saja ya, banyak sosok-sosok gaibnya ya Mas ya. Iya. Hampir di semua rumah yang dekat-dekat di lokasi itu banyak sosok-sosoknya gitu loh Mas. Iya banyak. Emang daerah anu sih ya Mas. Daerah rumah-rumah besar jadinya kan kawasan elit. Daerah angker. Itu terkenal loh sebenarnya Mas rumah itu. Saya pernah cerita sama dokter itu kan waktu MCU. Kamu tinggal di mana Mas? Di sebelah situ. Loh situ kan rumah angker. Pernah lihat ada tetangga saya ada yang pernah lihat ini loh Mas apa? Das gelundung yang kepala aja gitu loh Mas. Kata nih. Aku malah baru tahu malah. Tuh kok terkenal men rumah ini. Ya. Ini memang ya bisa dibilang seperti yang saya bilang tadi ya. Ini malah kayak rumah hantu gitu loh Mas. Iya bener Mas kayak rumah hantu. Dan ya kalau udah maghrib itu ngeri. Ya. Dan sosok-sosok yang sempat berinteraksi, sempat dilihat tadi ya Mas yang diceritakan sama Mas Robert ini tadi gitu ya. Itu sosoknya juga ada di situ semua gitu loh. Iya. Memang itu sebenarnya kalau dibersihin bisa enggak Mas? Soalnya kok kata teman saya kok enggak bisa gitu. Ya memang. Ya walaupun bisa itu butuh waktu yang cukup lama gitu loh Mas. Lama ya. Kalau kita paksain, kalau kita paksain itu bisa saja gitu ya Mas. Cuma membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Cukup lama. Tapi ada pengaruh ini ya Mas. Katanya pengaruh panas kalau buat rumah tangga gitu bikin nggak akur gitu apa? Pengaruh juga ya. Itu ya dibilang ada atau enggak, ya itu pengaruh itu pasti ada gitu Mas. Karena kan kita menempati tempatnya mereka gitu ya Mas, dan mereka memiliki energi yang berbeda-beda gitu. Kalau kita sendiri juga enggak kuat gitu ya, itu akan menimbulkan resiko kepada kita gitu Mas. Oh iya. Tergantung yang menempati ya Mas berarti. Kuat iman apa enggak. Sama itu Mas, kan waktu penampakan di siang hari itu yang orang waktu potong rumput itu kan sempat dituduh buat tumbal. Cuma kan itu juga lama itu sedikit rame kan. Nah, akhirnya kan orangnya kan tak kasih paham, aku tuh cuma Mas jaga juga enggak tahu. Cuma saya diwanti-wanti Mas, ini jangan-jangan tuh emang ditanam sama yang punya rumah, jangan-jangan hati-hati Mas, takutnya kamu buat tumbal. Nah itu saya mau tanya, itu apakah sebenarnya dia emang asli dulunya udah di situ, apa emang ditanam sama yang punya rumah? Soalnya saya kadang kan laporan sama yang punya rumah, Pak ada kejadian gini-gini, tapi yang punya rumah tuh kayak selalu nggak pernah nanggapi lah istilahnya. Apa biar saya nggak takut apa gimana gitu? Kalau yang saya tahu ya Mas ya, yang saya tahu secara pribadi saya, sosok yang bertanduk itu tadi ya, setelah saya telusuri itu memang sosok yang asli penghuni situ memang sudah lama ya Mas ya. Sosok yang emang asli ya, berarti ya, berarti yang punya rumah emang enggak main gitu ya. Tetapi si pemilik rumah ini juga sering main-main apa ya, kalau orang Jawa itu klenik gitu loh Mas. Klenik. Sering bermain hal-hal gaib gitu.
itu juga ada. Cuma yang sempat dilihat tadi, sosok yang bertanduk itu, kalau menurut saya pribadi itu penunggu situ. Oh, penunggu situ asli. Bukan. Berarti yang punya rumah juga sebenarnya udah tahu. Kemungkinan besar sudah tahu gitu Mas. Dulu itu waktu masih kos ya sekitar 2010-an kan juga masih kosong kan. Itu yang punya rumah itu kalau datang ke Semarang kan pasti tidur di situ sendiri gitu. Tapi lama-lama kok enggak pernah tidur di situ. Aku kadang juga berpikir wah ini takut. Sekarang kan setelah itu kan enggak pernah tidur di situ, pasti kalau datang kan tidurnya di hotel. Dulu masih berani sih tidur sendiri dia. Ya ini sosok rumah hantu ya. Ini kalau yang saya bilang itu rumah hantu gitu. Dan ya benar Mas. Sebagian besar energi yang tersimpan di situ itu menimbulkan rasa emosi kita. Ya. Itu kalau yang saya tahu di situ ya. Makanya kalau memang orang yang benar-benar nggak kuat gitu ya, itu akan cukup bahaya ya kalau menurut saya ya Mas ya. Ya. Itu buat anak-anak juga bahaya juga ya Mas katanya. Apalagi kan anak-anak masih anak kecil ya Mas ya, maksudnya belum siap, belum kuat kalau menerima energi semacam itu gitu loh Mas. Itu sangat itu dulu rentan sekali. Waktu anak saya baru bisa rembetan gitu Mas, dari lantai bawah itu yang foto itu bisa rembetan sampai ke lantai atas. Jadi dia tuh liatin ke atas terus sampai dipanggil-panggil istri saya tuh lihat ke bawah, liatin istri saya terus dia naik lagi. Istri saya sampai takut sendiri siang-siang. Jadi kayak ada yang ngajak main apa gimana. Ya itu pasti ada ya, karena pasti ya. Saking kalau saya sih kebetulan gitu ya, dan itu kan sosoknya juga random Mas gitu loh Mas. Iya random Mas. Apalagi ditambah ada anak kecil itu kan pasti suka gitu. Iya Mas suka. Nah itu yang anehnya kok, yang mimpi saya itu saya kok selalu yang diliatin yang bapak ibu sama nenek sama anak cowok cewek itu dia juga salah satu penghuni situ apa gimana Mas itu ya. Ya. Kok yang saya selama sebulan itu kok diteror mimpi itu terus. Yang terakhir itu saya mimpi mereka tuh kumpul di kamar atas Mas, kamar atas yang sering orang lihat nenek-nenek rambut putih itu. Kebetulan kan saya di mimpi itu kan saya buka pintu, mereka pada kumpul di kamar. Terus saya ngomong, "Loh, kamu dari mana? Kok bisa masuk?" gitu. Mereka tuh sempat ngomong gini, "Mas, Mas, saya jangan diusir. Saya dari atas, saya jangan diusir." Mereka sih takut sih sama saya. Cuma saya kan merasa pegang kunci kan. "Loh, ini rumah yang nguasain saya, pegang kunci, kamu kok bisa masuk dari mana?" "Saya dari atas, saya jangan diusir Mas." Cuma gitu aja mimpinya. Cuma setelah itu tiap jam 12 malam saya langsung bangun keringetan sama ketakutan. Sampai istri saya tuh apal, "Kamu jam 12 malam masih bangun toh, mimpi buruk." Gitu. Itu salah satu pendatang juga ya, mereka gitu ya. Salah satu sosok penghuni situ, dan sosok ini pendatang ya, bisa dibilang pendatang gitu Mas, dan menetap di situ gitu loh Mas. Ada yang keluar masuk juga ya, ada yang tetap pendatang di situ gitu ya Mas. Iya ada yang seperti itu gitu Mas. Sampai sekarang sih juga belum ditempati sih Mas itu. Robert, terima kasih sudah berbagi cerita panjang malam hari ini ya, tentang rumah mewah di Gajah Mungkur. Ini pinggir jalan persis sih. Thank you. Next time boleh gabung lagi. Terima kasih Mas Taufik, Mas Febri. Terima kasih sama-sama. Selamat malam. Selamat malam. Ya, izin mengakhiri telepon ya Mas ya.